Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esti Yogianti, NIM 200512040007 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang routing statik pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST MKom. Pembahasan materi routing statik ini berisi tentang pengertian routing statik, ciri-ciri routing statik, cara kerja routing statik, keuntungan menggunakan routing statik, kerugian menggunakan routing statik, dan simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracker. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri routing statik. Ciri-ciri yang pertama yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Ciri yang kedua yaitu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya yaitu cara kerja routing statik. Cara kerjanya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua yaitu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya, ada beberapa parameter pada routing statik. Yang pertama yaitu destination. Destination adalah alat tujuan dan network mask dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Yang kedua ada gateway. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga ada pref source. Pref source ini adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan route melalui alamat IP. Yang keempat ada distance antara 0 sampai 255. Distance ini adalah jarak administrator jaringan dari router. Selanjutnya yaitu ada beberapa keuntungan menggunakan routing statik. Keuntungan yang pertama yaitu meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga yaitu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat yaitu routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membaca trafik. Tidak hanya keuntungan, juga ada kerugian menggunakan routing statik. Kerugian menggunakan routing statik yaitu yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dan masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, yaitu rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual.
Selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan ditampilkan video simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Simak videonya baik-baik ya. Simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama yaitu membuat skema jaringan menggunakan 2 buah router tipe BT, 2 buah switch tipe BT, dan 4 PC. Selanjutnya, hubungkan tiap komponen yaitu router, switch, PC menggunakan connection otomatis. Setelah semua komponen sudah disambungkan, langkah selanjutnya yaitu mengatur IP address pada masing-masing PC. Yang pertama yaitu PC 1. IP address pada PC 1 kita menggunakan 192.168.1.1, sedangkan nomor subnet masknya sudah benar menggunakan 255.255.255.0. Untuk nomor gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.254. Selanjutnya, beralih ke PC 2. IP address pada PC 2 kita menggunakan 192.168.1.2. Untuk nomor subnet masknya sama menggunakan 255.255.255.0. Untuk nomor gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.254. Selanjutnya beralih ke PC 3. Untuk PC 3 kita menggunakan nomor IP address yaitu 192.168.2.3. Untuk nomor subnet masknya sama dengan sebelumnya, sedangkan untuk nomor default gateway-nya kita menggunakan 192.168.2.254. Selanjutnya beralih ke PC 4. Untuk IP address pada PC 4 kita menggunakan 192.168.2.4. Sedangkan nomor subnet masknya sama dengan sebelumnya. Untuk nomor gateway-nya kita menggunakan 192.168.2.254.
Setelah melakukan setting IP address pada semua PC, langkah selanjutnya yaitu menyalakan kabel dan melakukan setting IP address pada masing-masing kabel yang terhubung pada router 1 dan router 2. Dapat dilihat bahwa router 1 menggunakan kabel serial 2 dan kabel FA0 yang menghadap switch 1, dan router 2 menggunakan kabel serial 2 dan kabel FA0 yang menghadap switch 2. Yang pertama yaitu melakukan setting pada router 1. Pergi ke menu config, kemudian ke kabel FA0 yang menghadap switch 1, kemudian klik tanda on. IP address yang digunakan yaitu 192.168.1.254. Untuk nomor subnet masknya menggunakan 255.255.255.0. Kemudian beralih ke kabel serial 2, kemudian klik tanda on. Untuk nomor IP address-nya kita menggunakan 12.12.12.1. Untuk nomor subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.0. Kemudian beralih ke menu statik. Untuk statik, untuk nomor networknya kita menggunakan 192.168.2.0. Untuk nomor masknya kita menggunakan 255.255.255.0. Untuk nomor nexthook-nya sendiri kita menggunakan 12.12.12.2. Kemudian tekan add. Selanjutnya beralih ke router 2. Pergi ke menu config, kemudian ke menu FA0 pada router 2 yang menghadap switch 2, kemudian klik on. Untuk IP address-nya kita menggunakan 192.168.2.254. Untuk nomor subnet masknya tetap dengan sebelumnya. Kemudian beralih ke serial 2, kemudian klik on. Kemudian IP address yang digunakan yaitu 12.12.12.2. Untuk subnet masknya sama, menggunakan 255.255.255.0. Kemudian ke statik. Untuk nomor networknya kita menggunakan 192.168.1.0. Untuk nomor masknya menggunakan 255.255.255.0. Untuk nomor nexthook-nya kita menggunakan 12.12.12.12.1, kemudian klik add. Setelah melakukan setting IP address pada masing-masing router, langkah selanjutnya yaitu melakukan tes command prompt. Kita pergi ke PC 1, kemudian ke menu command prompt. Untuk tes command prompt ini sendiri kita melakukannya dengan memasukkan kata ping, yaitu ping 192.168.2.3. Kemudian amati hasil yang keluar. Nah, dapat kita lihat hasil yang pertama keluar yaitu request timeout, tapi jangan khawatir. Request timeout ini sering terjadi karena PC belum bisa mengenali ARP. Kemudian kita melakukan tes yang kedua dengan ping 192.168.2.4.
hasil yang keluar sama, request timeout yang pertama, nggak apa-apa, itu sering terjadi karena belum mengenali ARP. Kemudian melakukan tes dengan tracer, yaitu tracer 192.168.2.3. Nah, ini keluar daftar IP address yang kita lewati nanti. Selanjutnya kita akan melakukan tes dengan simulasi Simple PDU. Pergi ke menu simulasi, kemudian edit filternya terlebih dahulu, show all non semua filter, kemudian edit filter. Yang kita centang hanya ICMP-nya saja. Kemudian buatlah Simple PDU pengiriman paket dari PC1 ke PC3. Kemudian amati setiap prosesnya. Dapat kita lihat paket akan dikirim ke switch 1, kemudian switch 1 akan mengajari untuk dikirim ke router 1. Kemudian pada router 1 kita akan mengajarinya untuk dikirim ke router 2, dan pada router 2 akan dikirim ke switch 2. Paket pada switch 2 akan dikirim ke PC3. Nah, pada PC3 tidak menemukan pada satu jaringannya, maka PC3 akan mengirimkan paket ke switch 2. Kemudian switch 2 akan mengirimkan paket ke router 2. Kemudian router 2 akan mengirimkan paket lagi ke router 1. Kemudian router 1 akan mengirimkan ke switch 1, kemudian switch 1 akan ke PC1. Dapat dilihat paket bertanda centang yang artinya pengiriman paket berhasil dan simulasi routing statik berhasil kita lakukan. Video simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer adalah pemaparan terakhir untuk video materi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.